Nah, ngobrolin study tour teman-teman, mungkin kita harus ngobrolin terlebih dahulu apa sih tujuannya daripada kegiatan study tour ini. Nah, evaluasi-evaluasi yang harus kita obrolkan di sini pertama, protokol keselamatan. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya memiliki protokol keselamatan yang ketat dalam setiap kegiatan sekolah, termasuk study tour. Pentingnya pendidikan tentang keselamatan bagi siswa sebelum mereka melakukan perjalanan juga menjadi topik yang berguna untuk didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Teman-teman, terima kasih kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji BRIS bersama kembali, tentunya dengan isu-isu terkini, yang mana dalam hal ini kita akan membahas terkait tragedi kecelakaan bus pariwisata di Subang, sorotan terhadap kegiatan study tour. Nah, pembahasan dalam hal ini mungkin akan muncul pro dan kontranya dan, teman-teman boleh banget mampir di kolom komentar kami ya, terkait obrolan ngaji BRIS bersama kali ini. Mari ngaji BRIS bersama. Teman-teman, sebelum video ini berlanjut, pastikan teman-teman sudah melakukan subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami, dan teman-teman bisa like, share, dan komen di kolom komentar. Nah, tentu dari obrolan yang nantinya kita ngaji BRIS-kan terkait tragedi kecelakaan maut di Subang, tepatnya di wilayah Ciater, Subang, Jawa Barat, yang mana dalam hal ini adalah kegiatan study tour. Pasti teman-teman tidak asing ya terkait kegiatan study tour ini. Kegiatan study tour ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah ujian dari setiap sekolah yang ada di Indonesia khususnya. Nah, tentunya dari obrolan ini ada beberapa poin yang dapat menjadi titik fokus obrolan ini atau pembelajaran dari kejadian tragis ini. Yang pertama terkait pentingnya protokol kesehatan. Nah, ngobrolin study tour teman-teman, mungkin kita harus ngobrolin terlebih dahulu apa sih tujuannya daripada kegiatan study tour ini. Kalau kita lihat Menteri Pendidikan kita, yakni Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim, di sini yang mana sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah seharusnya mungkin harus evaluasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap sekolah khususnya Indonesia. Nah, dalam hal ini adalah study tour. Nah, semua orang mengatakan bahwa tujuan dari study tour ini adalah tempat atau waktu yang dilangsungkan dalam rangka belajar di luar kelas. Yang dalam hal ini karena study tour atau dikatakan touring, jadi tidak hanya di dalam kelas dan tidak hanya di kota tertentu saja, melainkan beberapa kota yang dikunjungi oleh para siswa. Biasanya study tour ini dilakukan oleh setiap sekolah dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, di sini kejadiannya adalah rombongan anak-anak SMA yang mana di wilayah Jawa Barat. Nah, evaluasi-evaluasi yang harus kita obrolkan di sini pertama, protokol keselamatan. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya memiliki protokol keselamatan yang ketat dalam setiap kegiatan sekolah, termasuk study tour. Nah, protokol keselamatan ini tentunya dilihat dari armada yang diajak untuk berkolaborasi dengan sekolah tentunya, yang mana dalam hal ini adalah kendaraannya bus. Mungkin bisa dievaluasinya adalah dimulai dari berapa jumlah siswa yang ikut, lalu berapa armada yang akan diberangkatkan, lalu adanya pengecekan kembali sebelum atau sesudah kegiatan ini berlangsung. Karena jika tidak salah dalam kasus ini atau tragedi ini, armada yang dibawa oleh sekolahan ini tidak hanya satu macam armada saja, tetapi beberapa armada. Nah, ini menjadi evaluasi tersendiri teman-teman. Obrolan ini atau ngaji BRIS ini juga difokuskan pada bagaimana sekolah-sekolah dalam memperkuat protokol keselamatan mereka untuk melindungi siswa dalam perjalanan. Jadi nggak cuman teman-teman sekolah ini sibuk terkait seragam apa yang harus dikenakan atau permasalahan snack saja, tetapi dalam hal ini pentingnya protokol keselamatan yang dilibatkan
antara sekolah dan armada tadi, teman-teman. Dan saya pikir harusnya armada ini disepakati hanya satu armada saja. Misalkan bus A, dalam hal ini mungkin melihat, jumlah siswa tadi ya, teman-teman. Misalkan ada 3 kelas atau 3 angkatan dan menggunakan 3 armada yang seharusnya satu armada saja gitu. Nah, yang kedua, evaluasi armada transportasi. Kecelakaan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan armada transportasi yang digunakan dalam kegiatan sekolah. Protokol itu tidak hanya untuk kesehatan saja, tetapi protokol keselamatan dalam hal ini untuk armada, untuk kegiatan study tour itu perlu diutamakan juga, teman-teman. Nah, dalam hal ini mencakup langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk memastikan armada transportasi yang digunakan dalam study tour itu aman dan sesuai dengan standar, seperti itu. Nah, yang ketiga, peran regulasi dan pengawasan. Ngajibris ini bisa berkembang ke arah peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur perusahaan transportasi pariwisata. Jadi ngomongin armada memang tidak hanya bus saja, teman-teman. Banyak, mobil-mobil pribadi atau apa ya, semi semi bus kayak Haisi atau Kopayu atau bis-bis kecil yang dalam hal ini harusnya ada pengetatan protokol keselamatan untuk menjaga keamanan para siswa di kegiatan study tour-nya. Bagaimana pengawasan dapat ditingkatkan untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi adanya evaluasi tersendiri dari pihak sekolah dan pihak armada tadi, teman-teman. Protokol keselamatan dan protokol kesehatan yang harus ada, misal seperti pemecah kaca di dalam bus atau sesuai standar yang ada di Indonesia gitu. Standar keselamatan dan standar kesehatan itu berdampingan erat pada penumpang atau para siswa tadi yang melakukan study tour dan para pembawa busnya, yang mana dalam hal ini adalah supir dan kondekturnya, seperti itu. Lalu dilanjutkan terkait pendidikan tentang keselamatan. Pentingnya pendidikan tentang keselamatan bagi siswa sebelum mereka melakukan perjalanan juga menjadi topik yang berguna untuk didiskusikan. Jadi sosialisasi terkait protokol kesehatan dan protokol keselamatan tidak hanya untuk armada saja, tetapi digencarkan juga kepada para siswa gitu. Ketika setiap siswa itu masuk ke dalam bus, mereka tahu posisi, pemecah kaca di mana, jendela itu di mana, pintu itu di mana. Jadi ada pencegahan tersendiri yang dibuat dan dilakukan oleh para siswa sebelum melangsungkan kegiatan study tour tadi, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan beberapa pihak saja karena kegiatan study tour ini dilakukan oleh setiap sekolah, setiap angkatan dan melibatkan armada yang diikutkan, seperti itu, teman-teman. Jadi terkait protokol kesehatan dan keselamatan ini harus dilangsungkan dan dilibatkan secara bersama-sama. Kecelakaan ini menyorot pentingnya tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, operator transportasi, pemerintah dalam memastikan keselamatan siswa dalam kegiatan sekolah di luar kampus atau di luar sekolah tadi. Jadi saya kira miris kemarin banyak sekali teman-teman wali atau orang tua siswa itu mengusahakan agar anaknya bisa ikut serta di dalam kegiatan sekolah dengan cara-cara yang menurut kami ya rekoso, teman-teman. Karena ada beberapa wali atau orang tua yang harus menjual sesuatu agar anaknya bisa mengikuti kegiatan dari sekolah ini, yakni study tour. Seperti itu. Dan bagaimana kerjasama antar pihak dapat ditingkatkan untuk meningkatkan keselamatan. Kesadaran keselamatan ini harus diberikan kepada wali atau orang tua siswa yang ingin mengikuti, lalu siswanya, guru-gurunya, pembimbingnya, begitu juga dengan kondektur dan supirnya gitu. Jadi poin pentingnya memang protokol keselamatan dan kesehatan ini dilangsungkan oleh semua pihak agar sama-sama saling menjaga dan melindungi sepanjang kegiatan study tour itu dilakukan. Selanjutnya adalah manfaat dan risiko. Teman-teman, obrolan ini bisa mempertimbangkan manfaat dan kegiatan study tour dibandingkan dengan risiko yang terkait. Barangkali evaluasi ini bisa dilakukan oleh semua pihak yang sudah saya sebutkan. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan utama dilangsungkan adanya kegiatan study tour ini gitu. Mungkin teman-teman siswa memikirkan bahwa momen-momen ini adalah momen-momen yang
ya belajar di luar kelas atau di luar sekolah, yang mana memang praktiknya study tour ya teman-teman. Jadi dari satu kota ke kota yang lain, mengunjungi perpustakaan, mengunjungi museum, mengunjungi tempat-tempat yang dalam hal ini untuk pengetahuan baru, sampai dengan wisata alam, seperti itu. Jadi antara manfaat dan risiko ini harus dipertimbangkan dan difikirkan secara matang. Bagaimana orang tuanya mengusahakan agar anak-anak ini ikut, bagaimana anak-anak ini bisa, eee, secara sadar dan melangsungkan kegiatan study tour ini dengan maksimal, dan bagaimana para pembimbing dan guru yang mendampingi ini juga mengetahui akan hal itu gitu. Manfaatnya untuk menambah pengetahuan kepada para siswa, tapi juga harus tahu resiko yang terjadi. Bagaimana dalam hal itu dipertimbangkan betul, teman-teman. Nah, di sini saya mengutip beberapa berita akhir-akhir ini karena kasus kejadian kecelakaan bus pariwisata di Subang itu rilis di tanggal 11 Mei kalau tidak salah. Di sini kegiatan study tour memang sedang menjadi sorotan sekali usai bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Ciater Subang, Jawa Barat. Nah, dengan adanya berita ini, Distrik Jabar dan DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan study tour dilakukan di luar sekolah. Lalu apakah study tour ini memberikan manfaat bagi siswa dan bagaimana jika study tour ini dihilangkan? Saya kira kasus ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan ujian nasional yang tadinya ada lalu ditiadakan. Ini bisa menjadi evaluasi bersama untuk para menteri, khususnya Nadiem Makarim dalam hal ini Menteri Pendidikan. Evaluasi besar juga untuk para orang tua, guru, dan armada tadi, teman-teman. Di sini ada pengamat pendidikan sekaligus penggerak literasi yakni Andreas Tambas mengatakan meski menuai pro dan kontra, study tour ini tetap diperlukan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Ada baiknya karena belajar itu kan tidak harus di sekolah atau tidak hanya di bangku kelas saja, bisa juga di luar tentang budaya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ngomongin study tour itu momen ya teman-teman, selain adanya apa namanya, menjamak atau mengkodo nilai-nilai yang tadinya remed, lalu dialihkan teman-teman ini harus mengikuti kegiatan ini. Dalam hal itu juga berdampingan dengan momen-momen teman-teman siswa tadi, yang mungkin dalam satu angkatan ada yang tidak kenal gitu. Lalu pengetahuan-pengetahuan baru akhirnya kan muncul gitu dari tempat-tempat yang dikunjungi atau kota-kota yang dikunjungi tadi. Nah, buntut dari insiden ini adalah semua pihak, publik khususnya, mengkritik kegiatan study tour itu sebaiknya dihilangkan karena dinilai abai terhadap keselamatan dan keamanan siswa. Yang mana bisa dikatakan ini momen perpisahan gitu setelah ujian, setelah momen-momen menegangkan yang ada di sekolah, tetapi malah menjadi momen perpisahan selamanya, khususnya para siswa di SMK Lingga Kencana Depok tadi. Nah, selanjutnya ada peluang pembelajaran, teman-teman. Setiap kejadian itu bisa diambil hikmahnya. Nah, dalam hal ini, meskipun tragedi ini menyedihkan, ada peluang pembelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Bagaimana sekolah, siswa, orang tua siswa, dan pemerintah setempat dapat belajar dari insiden ini untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi mungkin saya kira ketika para armada bus ini melangsungkan kegiatan study tour berjalan, harus diketahui juga gitu track-nya menuju tujuan atau tempat tur tadi. Misalkan, kalau di Subang itu kalau tidak salah kan memang pegunungan dan kebun teh ya. Jadi bagaimana supir dan kondekturnya ini saling berkoordinasi, bagaimana melangsungkan perjalanan di perjalanan yang berkelok-kelok, di pegunungan itu gitu. Tidak langsung, ugal-ugalan ataupun asal jalan aja tanpa mengetahui trek yang ada di depannya gitu. Dan ini menjadi evaluasi tersendiri teman-teman. Selain perbaikan lalu lintas, perbaikan jalan, lalu perbaikan pengetahuan yang tadi teman-teman, armada bus tadi tidak hanya mensosialisasikan terkait protokol kesehatan, keselamatan, tetapi juga pengetahuan terkait trek atau perjalanan sepanjang kegiatan study tour itu dilangsungkan, yang mana harus diketahui oleh supir dan kondekturnya. Begitu juga dengan pembimbing atau guru pendamping selama kegiatan study tour.
Jadi kalau udah tahu track-nya seperti itu ya harus bagaimana gitu. Nah, diskusi ini atau ngaji bris ini tentunya poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi semoga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam kegiatan sekolah di luar sekolah ataupun di internal sekolah untuk mendorong perubahan yang positif dalam praktek-praktek yang ada. Semoga ngaji bris bersama kali ini bermanfaat. Silakan teman-teman mampir di kolom komentar kami, pastikan sudah klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.